Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nabila Indriani, NIM saya 02 dari MNA. Selamat datang di video pembelajaran akuntansi biaya. Kali ini kita akan membahas dua topik penting dalam pengenalian biaya perusahaan, yaitu standard costing dan variansi analisis. Dalam waktu kurang dari 15 menit, kamu akan memahami konsep, tujuan, hingga cara menganalisis selisih biaya secara praktis. Biaya standar adalah estimasi biaya produksi per unit berdasarkan kondisi efisien yang diharapkan, seperti harga bahan baku, waktu tenaga kerja, dan kapasitas mesin. Contohnya, jika biaya standar untuk memproduksi satu unit barang adalah 10.000 dan biaya aktualnya adalah 11.000, maka terdapat selisih atau variansi sebesar 1.000. Apa sih manfaatnya menggunakan standar costing? Pertama, membantu menetapkan anggaran biaya produksi. Yang kedua, sebagai alat pengendalian dan evaluasi efisiensi. Yang ketiga, mempermudah penetapan harga jual. Yang keempat, memotivasi manajer untuk mencapai target efisiensi. Singkatnya, ini adalah alat bantu manajemen untuk tetap berada di jalur biaya yang sehat. Variansi analisis adalah proses penganalisis perbedaan antara biaya standar dan biaya aktual. Tujuannya untuk mengetahui penyebab perbedaan dan pengambilan tindakan korektif. Nah, variansi bisa favorable atau F jika biaya aktual lebih rendah dari standar, dan unfavorable atau U jika biaya aktual lebih tinggi dari standar. Contohnya, jika biaya tenaga kerja aktual itu Rp4.500.000 dan standar Rp4.000.000, maka variansinya adalah 500.000 atau U. Variansi dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis biaya. Yang pertama, material variance atau bahan baku. Material price variance yaitu harga standar dikurang harga aktual dikali kuantitas aktual. Material quantity variance yaitu kuantitas standar dikurang kuantitas aktual dikali harga standar. Yang kedua yaitu labor variance atau tenaga kerja. Labor rate variance sama dengan tarif standar dikurang tarif aktual dikali jam aktual. Lalu ada labor efficiency variance yaitu jam standar dikurang jam aktual dikali tarif standar. Yang ketiga yaitu overhead variance atau biaya overhead. Nah, itu ada variable overhead spending dan efisiensi variance. Dan fixed overhead volume dan budget variance. Dengan memisahkan variance ke dalam komponen-komponen ini, perusahaan dapat mengetahui apakah masalahnya berasal dari harga bahan baku, ketidakefisiensi kerja, atau pemborosan overhead. Mari kita lihat contoh sederhana. Misalnya, PT ABC memproduksi 1.000 unit barang. Biaya standar per unitnya yaitu bahan baku 2 kilo. Nah, per kilonya ini 5.000. Jadi 2 dikali 5.000 yaitu 10.000. Tenaga kerja 1 jam itu 15.000. Total biaya standar yaitu 25.000 per unit dari bahan baku ditambah tenaga kerja. Lanjut yaitu bahan aktual. Bahan baku 2.200 kg dikali 5.500 rupiah, yaitu 12.100.000 rupiah, dan tenaga kerja 950 jam dikali 16.000 rupiah sama dengan 15.200.000 rupiah. Nah, analisis variansinya yaitu material. Yang pertama, material price variance yaitu 5.000 dikurang 5.500 dikali 2.200 yaitu 1.100.000. Ini adalah unfavorable. Yang kedua yaitu material quantity variance. Nah, 2.000 dikurang 2.200 dikali 5.000 sama dengan 1 juta. Ini juga unfavorable. Lalu ada labor rate variance yaitu 15.000 dikurang 16.000 dikali 950. Hasilnya 950.000 rupiah. Ini juga unfavorable. Lalu ada labor efisiensi
efisiensi variance. 1000 dikurang 950 dikali 15.000 sampai dengan 750.000 rupiah. Ini termasuk favorable. Hasilnya menunjukkan beberapa penyimpangan yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu standar costing membantu perusahaan menetapkan tolak ukur efisiensi biaya dan variance analisis, memungkinkan manajer mengidentifikasi apa yang perlu diperbaiki. Dengan menerapkan kedua alat ini secara konsisten, perusahaan bisa mengendalikan biaya dan meningkatkan profitabilitas. Dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dari saya Nabila Indriani. Terima kasih.